Halo guys, balik lagi sama gua. Hui, pernah nggak sih, kalian merasa hidup kok gini-gini aja? Gaji habis sebelum akhir bulan, tabungan nggak nambah-nambah, dan mimpi punya kehidupan yang lebih baik terasa seperti angan-angan belaka. Gue yakin, banyak di antara kalian yang ngalamin hal yang sama. Kadang suka mikir, kenapa ya, gue udah kerja keras, tapi kok ya gitu-gitu aja. Nah ini mungkin karena kita tanpa sadar terjebak dalam pola pikir yang salah tentang uang. Pola pikir ini, meskipun terdengar biasa saja, bisa menjadi akar masalah kenapa kita sulit maju secara finansial. Ibarat naik tangga, tapi tangganya disandarin di tembok yang salah. Kita udah capek-capek naik, tapi nggak sampai-sampai ke atas. Nah, di video kali ini, gue mau ngebahas tentang 5 pemikiran yang sering dipercaya banyak orang, terutama mereka yang kesulitan secara finansial. So, kalau lo mau mengubah hidup lo, langkah pertama adalah mengubah cara lo berpikir tentang uang. Karena, percayalah, uang itu bukan hanya soal angka, tapi juga soal mindset. Yuk, langsung aja kita bahas satu persatu. Coba deh, berapa sering kita mendengar kalimat, uang adalah akar dari segala kejahatan. Mungkin dari film, buku, atau bahkan orang-orang di sekitar kita. Pasti sering banget kan? Gue juga dulu mikir gitu. Tapi setelah gue pikir-pikir lagi, dan setelah ngalamin sendiri lika-liku kehidupan, gue jadi sadar satu hal, ini salah kaprah, guys. Uang itu bukan akar dari kejahatan. Yang jadi masalah sebenarnya adalah cara orang menggunakannya. Ibaratnya gini deh, uang itu kayak pisau. Pisau bisa lo gunain buat masak makanan yang enak, tapi bisa juga buat nyakitin orang lain. Setuju nggak? Nah, uang juga sama. Dengan uang, kita bisa bantu banyak orang. Mau nyumbang ke yayasan amal? Bisa. Mau bantu keluarga? Bisa banget. Mau bikin usaha yang bisa buka lapangan kerja? Semakin bisa. Jadi kalau dari awal kita udah nganggap uang itu buruk, secara nggak sadar kita malah menjauhkan diri dari peluang untuk mendapatkan dan mengelolanya dengan baik. Ibaratnya lo takut sama kucing, padahal belum tentu dicakar. Akhirnya, lo malah nggak bisa meluk-meluk kucing yang lucu dan menggemaskan. Rugi kan? Makanya, penting banget buat kita mengubah pandangan ini. Alih-alih melihat uang sebagai sesuatu yang jahat, kenapa nggak melihatnya sebagai alat untuk mewujudkan hal-hal baik? Dengan mindset seperti ini, kita jadi lebih termotivasi untuk mencari dan mengelola uang dengan bijak. Bayangin deh, lo punya banyak uang, terus bisa bantuin orang-orang yang membutuhkan. Pasti rasanya luar biasa banget kan? Oke guys, pemikiran salah selanjutnya yang sering banget gue dengar adalah, orang kaya itu serakah dan jahat. Ada anggapan, bahwa kalau orang punya banyak uang, pasti dia egois, nggak peduli sama orang lain. Atau mungkin dia mendapatkannya dengan cara yang nggak benar. Bener nggak sih? Coba deh kita lihat fakta di lapangan. Banyak kok orang kaya di luar sana yang justru sangat dermawan. Mereka mendirikan yayasan, memberikan beasiswa, dan membantu banyak orang dengan kekayaan yang mereka miliki. Contohnya, lihat saja para pengusaha besar yang rutin menyumbangkan sebagian besar pendapatannya untuk kegiatan sosial. Ada yang bangun sekolah gratis, ada yang ngasih bantuan modal usaha buat masyarakat kecil, dan masih banyak lagi. Nah, kalau mereka serakah, kenapa mereka rela nyumbangin uang mereka untuk membantu orang lain? Padahal, mereka bisa aja nikmatin uangnya sendiri kan? Jadi guys, jangan keburu ngejudge orang kaya itu jahat atau serakah ya. Justru, kalau kita punya pola pikir seperti ini, kita sebenarnya sedang membangun tembok di antara kita dan kesuksesan finansial. Kenapa? Karena kita jadi takut untuk menjadi kaya. Kita takut orang akan memandang kita sebagai orang yang serakah, padahal kenyataannya, menjadi kaya memungkinkan kita untuk membantu lebih banyak orang. Ingat, guys, kekayaan bukanlah dosa. Yang dosa adalah dan kekayaan itu untuk hal yang lebih baik. Oke guys, sekarang kita bahas soal menabung. Penting gak sih menabung? Penting banget dong. Gua nggak bilang menabung itu salah ya. Menabung itu penting, tapi menabung saja nggak cukup. Kenapa? Pertama, karena inflasi guys. Inflasi itu ibarat monster yang diam-diam ngerogoti uang kita. Dengan inflasi yang terus meningkat, uang yang kita simpan di bank, nilainya akan terus berkurang. Coba deh, lo bandingkan harga makanan atau barang-barang sekarang sama 10 tahun yang lalu. Jauh banget bedanya kan? Nah, uang 100.000 rupiah hari ini nggak akan punya nilai yang sama 5 atau 10 tahun lagi. Kedua, menabung saja nggak akan membuat uang kita berkembang. Ibaratnya gini, uang lo itu kayak bibit tanaman.
Kalau cuma lo simpen di laci, ya nggak bakal numbuh-numbuh jadi pohon. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mencari cara untuk membuat uang bekerja untuk kita. Salah satunya adalah dengan berinvestasi. Investasi? Ah, seremdit! Entar uang gue habis! Eits, tenang dulu guys. Gue tahu, banyak orang yang takut dengan kata investasi. Banyak yang berpikir investasi itu berisiko tinggi, atau butuh modal besar. Padahal, sekarang banyak pilihan investasi yang aman dan bisa dimulai dengan nominal kecil, seperti reksadana atau emas. Ibaratnya, lo nanam bibit di tanah yang subur, dikasih pupuk, disiram teratur, pasti numbuhnya lebih cepat kan? Jadi, kalau kita ingin masa depan yang lebih baik, kita harus mulai berpikir lebih strategis. Magentist Steve, Iwan Donggu Befamwan, Topi Boyich Sued Verling in Event Stone Turbute. Pernah dengar pepatah, hasil nggak akan mengkhianati usaha? Pasti pernah lah ya. Gue setuju banget sama pepatah ini. Kerja keras itu penting banget dalam hidup. Tapi guys, kerja keras saja nggak cukup. Di luar sana, banyak banget orang yang bekerja keras dari pagi sampai malam, tapi tetap aja merasa sulit untuk mencukupi kebutuhan. Kenapa? Karena mereka belum bekerja dengan cerdas. Kerja keras itu ibarat lo lagi dorong mobil mogok sendirian di tengah jalan. Berat banget kan? Nah, kerja cerdas itu ibarat lo cari bantuan, misalnya telepon temen atau panggil derek. Lebih gampang dan efektif kan? Kerja cerdas itu berarti mencari cara untuk meningkatkan pendapatan, tanpa harus selalu menukar waktu dengan uang. Contohnya, membangun sumber penghasilan pasif, seperti bisnis online, investasi, atau menyewakan properti. Ini adalah cara supaya uang bisa bekerja untuk kita, bukan sebaliknya. Ibaratnya, lo punya mesin uang yang terus ngasilin duit meskipun lo lagi tidur. Keren banget kan? Orang sukses nggak hanya bekerja keras, mereka juga membangun sistem yang memungkinkan mereka menghasilkan uang bahkan saat mereka tidur. Jadi, kalau kita terus berpikir bahwa uang hanya bisa didapat dengan kerja keras, kita akan terus terjebak dalam lingkaran pekerjaan yang nggak ada habisnya. Kita kerja keras, dapat uang, habis, kerja keras lagi, dan begitu terus. Oke guys, ini dia pemikiran terakhir yang menurut gua paling berbahaya. Nasib saya sudah begini, nggak bisa diubah. Amit-amit deh, jangan sampai deh kita punya pikiran kayak gini. Ketika kita merasa bahwa nasib kita sudah ditentukan dan nggak bisa diubah, kita secara nggak langsung menyerah pada keadaan. Kita jadi pasrah dan nggak mau berusaha untuk hidup yang lebih baik. Padahal faktanya siapapun bisa mengubah hidupnya, asal mau berusaha dan belajar. Nggak peduli lo berasal dari keluarga kaya atau miskin, nggak peduli lo lulusan sekolah favorit atau bukan, semua orang punya kesempatan yang sama untuk sukses. Banyak orang sukses yang memulai dari nol, bahkan dari kondisi yang lebih sulit dari kita. Mereka bisa sukses karena mereka percaya bahwa perubahan itu mungkin. Mereka nggak menyalahkan nasib atau keadaan, tapi fokus pada apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki situasi. Ibaratnya gini guys, kalau lo terus-terusan bilang, gua nggak bisa renang, ya nggak bakal bisa-bisa renang dong. Tapi, kalau lo mau belajar, mau latihan, lama-lama pasti bisa. Nah, sama halnya dengan kesuksesan finansial. Kalau kita terus percaya bahwa nasib kita nggak bisa diubah, kita akan kehilangan motivasi untuk berusaha. Padahal, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Mulailah dengan mengubah cara pandang kita tentang uang, belajar mengelolanya dengan lebih baik, dan jangan takut untuk mencoba hal-hal baru. Gimana guys? Udah mulai sadar belum? Kalau selama ini kita mungkin terjebak dalam pola pikir yang salah tentang uang. Ingat, pola pikir yang salah tentang uang bisa menjadi penghambat terbesar dalam perjalanan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Uang itu bukan musuh, tapi alat yang bisa membantu kita mencapai tujuan dan mimpi. Jadi, mulai sekarang, mari kita evaluasi lagi cara kita berpikir tentang uang. Jangan biarkan pemikiran-pemikiran yang salah ini terus mengendalikan hidup kita. Ingat, perubahan dimulai dari diri sendiri. Kalau kita bisa mengubah mindset kita, bukan cuma kondisi finansial yang akan membaik, tapi juga kualitas hidup secara keseluruhan. So guys, yuk kita ubah mindset kita dan raih kehidupan yang lebih baik. Oh iya, kalau menurut kalian, pemikiran salah tentang uang apalagi yang sering dipercaya orang? Yuk, share pendapat kalian di kolom komentar.